Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya kedatangan Ardina Kartika Dewi, Faza, dan juga Iwan Nazif. Bidang apa yang mereka geluti? Kita saksikan tayangan berikut ini. Komik merupakan bentuk karya seni gambar dan tulisan yang memiliki alur cerita awal hingga akhir. Biasanya, komik identik dengan karakter yang lucu dan mengisahkan cerita ringan yang penuh unsur mendidik. Dari sebuah komik, biasanya kita dapat menemui keberagaman, baik bentuk juga cerita yang cukup unik. Apalagi di perkembangan seperti era saat ini, ada istilahnya komik strip, atau sebuah rangkaian gambar yang berisi cerita dan diterbitkan secara teratur dalam harian atau mingguan di surat kabar dan di internet. Ada juga istilah lain, komik pop-up, yaitu buku komik yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau berunsur 3 dimensi. Dan jenis lainnya seperti buku komik petualang, komik biografi, komik perjalanan, dan lain-lain. Indonesia kali ini akan mengundang mereka yang membuat komik dengan cerita dan bentuk sangat kreatif. Yaitu ada Ardina Kartika, pembuat komik aksara Jawa dalam bentuk pop-up atau disebut dengan komik 3 dimensi. Ada Faza Meong, pembuat komik si Juki yang ceritanya sangat menyentil dan terkenal jahil. Dan yang terakhir ada Iwan Nazif yang membuat komik superhero legendaris Indonesia yang dibuat kembali dalam bentuk komik. Saksikan selengkapnya hanya di Indonesia. Nah, kalau Juki sendiri, Si Juki sendiri awalnya komik yang target marketnya khusus untuk mahasiswa waktu dibikin. Karena waktu itu saya mulai berkomik di era di mana sosial media sudah hits banget di Indonesia, lagi rame banget, dan saya bikin itu secara gratis dan update-nya berkala di Facebook, di Instagram, di Twitter, macam-macam gitu kan. Dan tersebar komiknya viral, jadi banyak yang suka, dan akhirnya nggak cuma mahasiswa doang yang baca, tapi bahkan anak-anak sampai baca. Dan akhirnya komik Juki sendiri kontennya bermacam-macam, beragam gitu. Ada yang masih mahasiswa banget, ada juga yang kontennya ke fantasi juga. Jadi si Juki ini seperti karakter sendiri, sehingga bisa ditransformasikan ke berbagai macam cerita dan media juga. Nggak cuma komik akhirnya, tapi juga animasi, ke game, ke video-video pendek, macam-macam sih. Oke. Nah, kan memulai dunia komik itu udah berapa lama? Saya sebenarnya dari kecil saya suka bikin komik. Saya baca banyak komik dan saya suka bikin komik. Tapi secara profesional saya memulai bikin komik itu di tahun 2011. Luar gitu. biasa. Nah, sekarang Ardina mungkin bisa diceritakan buku apa ini sebenarnya? Ini sebenarnya buku bergambar dengan kelengkapan wayang yang bentuknya wayang-wayangan. Dan dilengkapi dengan bahasa Jawa dan aksara Jawanya. Tanpa diceritakan pasti orang tahu kamu dari Jawa itu. Iya. Jadi ini awalnya dari ceritanya bahasa Indonesia dulu. Ya, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya pakai ya? aksara. Nanging Mbok Randa, rondo sepuh. Kalau wau boten, wah keren banget ya. Ada translate-nya bahasa Inggris ini berikutnya? Enggak. Aksara Jawa. Oh Jawa aslinya? Iya, aksara Jawanya. Wow, keren banget. Kali ini masih ada orang yang mencintai budaya klasik Indonesia itu luar biasa, lagi perempuan. Berapa lama buat seperti ini? Lama lah ya, pasti bolak-balik. Setahun lebih. Setahun lebih? Iya. Teknisnya gimana? Caranya misalnya setelah membuat itu, lalu teknisnya dibuat 3 dimensi tadi kan?
ke penerbit dulu atau ada editornya siapa? Enggak, ini saya pertamanya aja? iya bikin sendiri. Pertamanya bikin pop up yang satu jenis, tapi setelah saya bikin sudah jadi benernya. Modelnya kayak gini-gini modelnya. Oh iya iya. Kayak gini-gini. Tapi setelah saya lihat lagi kok saya kurang puas gitu. Kayak monoton kan. Jadinya gambarnya. Pop up-nya itu jenis pop up-nya itu monoton. Iya. Oh gitu. Kan modelnya kayak gini-gini semua. Terus saya coba cari lagi di YouTube, di sumber lain. Jadi dapat tambahan yang kayak gini. Oh, keren ya. Terus ada lagi yang pop up yang berdiri. Ceritanya ini kan di depannya kerajaan. Kerajaan. Kalau dari ceritanya kan ini kan mengenalkan aksara Jawa. Nah, kalau isi ceritanya yang di sini itu tentang apa? Di dalam buku ini ceritanya tentang asal mula Aji Saka. Aji Saka. Dari Hindustan itu datang ke negeri Jawa, yaitu Brahmi kerajaannya. Kerajaannya Medang, yaitu mau menyimpan pusakanya ke sebuah desa. Nah itu akhirnya diserahkan sama salah satu abdinya. Dan kemudian Aji Saka pergi ke negeri Medang, tujuannya ingin untuk melihat desa itu sebenarnya. Desa itu seperti apa. Nah ketika melihat desa itu kosong tanpa ada penduduknya, dia ingin tahu kenapa kok kayak gitu. Akhirnya ternyata rajanya itu dari negeri itu suka makan manusia. Suka makan manusia. Mana ya? Kanibal ya? Iya. Makan manusia. Akhirnya penduduknya takut dan lari ke mana-mana hilang. Nah kalau Iwan buat proses, kan ada adaptasi tuh dari yang cerita yang lama kayak di Si Buta dari Gua Hantu, lalu dibuat yang baru. Faktor kesulitannya atau tantangan tersendirinya apa tuh, Wan? Faktor kesulitannya adalah karena komik yang kita bikin ini adalah komik legendaris yang semua orang udah tahu gitu. Dan semua orang akan mengharapkan lebih bagus dari aslinya. Ya kan? Yang penting soulnya jangan sampai hilang gitu kan. Jadi jangan sampai hilang soulnya jiwa dari komik pertamanya jangan hilang ya. Itu makanya penulisnya buat penulis dan saya itu pertama kalinya adalah baca komik Si Buta semuanya. Kita baca dulu semuanya sampai ngerti nih karakteristiknya gimana. Akhirnya baru dibikin cerita. Terus saya juga bikin desain karakter dulu kira-kira gimana. Soalnya saya harus ngegabungin antara desain lama dengan yang sekarang yang biar bisa masuk lagi ke sini nih gimana gitu kan. Iya. Biar bisa diterima sama anak muda sekarang gitu kan. Ada try and error-nya nggak? Bisa dibuat dulu, ini bagus nggak sih ke beberapa kali saya lempar itu, soalnya gimana kalau desain bajunya kayak gini, lempar lagi gimana gitu kan. Sampai dapat yang paling mantep gitu ya. Nah kalau dari beberapa komik yang dibuat, itu yang menurut Iwan yang paling dapat artinya mendekati dengan cerita yang lama apa? Si Buta kah, si Godam, apa Gundala? Nah kalau Si Buta dari Gua Hantu, soalnya Si Buta dari Gua Hantu ini sebenarnya memang remake. Jadi cerita originnya, cerita pertamanya itu asal usul dia kenapa dia buta semua itu ini yang lagi dibikin. Ada. Musuh pertamanya yang bikin dia menjadi buta itu kenapa dia akhirnya memutuskan buta. Nah di komik ini nih, ini makanya ini komik paling penting yang kita bikin. Penasaran ini. Iya. Kenapa dia jadi si buta? Apa alasannya? Nah di sini. Nah saya juga nggak nyangka setelah kita lempar di Facebook ternyata responnya luar biasa. Luar biasa ya. Dipersembahkan oleh